Pemirsa, politik hari ini barangkali terlanjur identik dengan sesuatu yang kotor. Jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget, karena kali ini kita bakal melihat bareng gimana Pak Anies menjadi presenter di tahun 2009 lalu guys, di Metro TV. Dan di sini dia bukan jadi presenter berita, tapi lebih dari itu, karena ini adalah berita acara khusus guys. Bahkan di acara ini, Anies Baswedan telah mengangkat tema yang saat ini sedang viral guys, yaitu etika berpolitik guys. Gimana caranya berpolitik yang terhormat dan santun. Oke, nggak usah lama-lama guys, yuk langsung aja kita tonton bareng. Halo pemirsa, selamat malam. Jumpa kembali dalam Save Our Nation bersama saya Frida Litwina. Dan saya Anies Baswedan. Iya, Mas Anies, malam hari ini kita mau membahas suatu topik yang menarik. Dan ini adalah suatu fenomena yang sangat menarik untuk diperhatikan, yaitu tingkah pola para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dan kalau kita lihat tingkah pola para wakil rakyat ini menunjukkan etika berpolitik mereka. Betul. Namun sayangnya, tingkah pola mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat tidak selalu menjadi teladan, bahkan tidak mendidik sama sekali pada saat-saat tertentu, begitu Mas Anies ya. Mereka sering kisruh saat sidang, caci maki antar anggota dewan. Ini menunjukkan bahwa etika berpolitik mereka kadang-kadang beringas, pemarah, dan suka berkelahi. Mungkin ini yang dicerminkan pada saat bersidang. Ya? Iya, dan ini ditunjukkan di layar kaca cukup sering, bahkan akhir hari ini Mas Anies ya. Ya, dan pemirsa, dalam episode kali ini Save Our Nation kami akan menampilkan topik yaitu etika dalam berpolitik, dan nanti kami juga akan menghadirkan beberapa narasumber. Ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Ketua DPP PDI Perjuangan Marwarar Sirait, mantan anggota DPD Iksan Lolembah, dan pakar etika Aloysius Nugroho. Dan sebelum kita masuk ke dalam dialog malam hari ini, mari kita dengarkan dulu perspektif untuk topik malam ini, yaitu etika dalam berpolitik, yang akan dibawakan oleh Mas Anies Baswedan. Silakan Mas. Terima kasih Frida. Jadi seperti dalam sebuah keluarga, kalau kita perhatikan ada ayah, anak, kemudian ibu di sana, masing-masing memiliki keinginan selera yang berbeda-beda. Bayangkan apabila sebuah keluarga berencana untuk bepergian dalam rangka mengakrabkan satu sama lain. Ketika mau pergi, yang satu ingin pergi ke restoran, misalnya masakan Padang, si ibu ingin makan gudeg, anaknya justru ingin nonton film. Dan ketika masing-masing mereka mencoba untuk mengarahkan sebaiknya kemana untuk menjaga keakraban keluarga, betapa riuhnya suasana keluarga saat itu. Kalau di dalam keluarga itu tidak ada sebuah etika di dalam mereka mengekspresikan pandangan, atau tidak ada kemampuan untuk mereka mengetahui batas di mana mereka tidak boleh meneruskan perbedaan-perbedaannya, bisa jadi rencana untuk mengakrabkan justru berujung pada percekcokan di antara mereka. Bayangkan sekarang dalam konteks Indonesia, bangsa yang terdiri dari lebih 240 juta orang, tersebar di lebih dari 17.000 pulau, 6.000 pulau yang dihuni, kemudian memiliki garis pantai yang salah satu terbesar di dunia, 54.000 kilometer, dengan etnis lebih dari 300 dan lebih dari 700 bahasa. Variasi yang luar biasa besarnya ini membuat perbedaan di dalam mengekspresikan pandangan memiliki potensi bukan menghasilkan kedekatan, kesatuan, tapi memiliki potensi untuk memecah belah. Nah, ketika para wakil dari rakyat yang bervariasi ini justru mengekspresikan pandangannya dengan cara-cara yang tidak beretika, maka dia tidak memupuk perhatian dan tidak memupuk potensi untuk rakyat saling menjaga persatuan, saling menjaga tenggang rasa, tetapi justru berpotensi untuk menggandakan potensi perbedaan di tingkat masyarakat. Ini yang kita khawatirkan. Jadi ketika kita melihat fenomena-fenomena perdebatan di ruang-ruang sidang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat, pada saat itu sebenarnya kita harus membayangkan bagaimana efeknya bila suasana seperti itu digandakan di tingkat masyarakat. Dengan variasi yang begitu besar, ini akan memiliki efek yang negatif. Karena itulah pada malam hari ini kita ingin mencoba mengkaji masalah ini. Berpolitik memiliki etika,
tanpa etika kita akan menghadapi begitu banyak problem di Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita mencoba mengkaji masalah itu, dan harapannya adalah dengan optimisme kita bisa diskusikan dan kita sama-sama berharap to save our nation melalui diskusi malam hari ini. Jadi itu Frida yang ingin kita kaji bersama dalam diskusi Save Our Nation malam ini. Baik. Hari ini semua diundang guys, jadi Partai Demokrat, semua partai diundang. Karena saat ini guys, dunia politik itu udah nggak beretika lagi guys ya. Ketika berdebat mereka tuh emosian, serang fisik dan lain-lain guys. Dan itu itu sering terjadi saat itu guys, dan ditonton oleh masyarakat, sehingga itu udah menjadi keresahan Anies. Menurut Anies, berpolitik itu harus beretika. Pemirsa, politik hari ini barangkali terlanjur identik dengan sesuatu yang kotor. Pernah suatu ketika saya bertanya pada seorang mahasiswa, nanti kalau Anda sudah lulus, Anda akan bekerja kemana? Dia bilang, saya mau bisnis saja Pak. Saya tanya, kenapa tidak berpolitik? Wah enggak Pak, politik itu kotor. Terus saya tanya, bagaimana kalau bisnis? Apa bisnis bersih? Nah, dia ketawa juga. Ternyata tidak juga. Sebenarnya bersih atau kotor itu bukan sektornya, tetapi persoalan hadir atau tidaknya etika di sana. Nah, malam hari ini kita membicarakan Berarti guys, kata-kata ini udah diucapkan Anies tahun 2009 dulu guys ya. Jadi dia dari dulu sampai sekarang sama aja guys ya. Gaya dia, karakter dia ya kan, nggak berubah guys ya. Segmen kecil dari etika di dalam politik. Kita berbicara tentang para wakil rakyat yang mewakili bangsa yang sangat plural. Di sana mereka berdebat, dan sebagian berdebat bukan berbicara semata-mata dalam substansi, tetapi sudah menggunakan ajang terhormat dan formal ini untuk berkonflik secara pribadi. Nah, problem ini yang tadi kita diskusikan. Lalu kita melihat sebenarnya demokrasi adalah substansinya mengelola perbedaan itu. Demokrasi adalah mekanisme di mana kita bisa mengelola perbedaan pendapat, pandangan, pikiran, kepentingan dengan cara yang tanpa kekerasan. Perbedaan-perbedaan itu dibicarakan dengan cara-cara yang beradab. Dan itulah demokrasi, mekanisme untuk mengelola itu. Tetapi apabila dalam mekanisme itu tidak ada kedewasaan, tidak ada etika, maka usaha mengelola perbedaan justru bisa berujung pada kehancuran atau konflik yang berkepanjangan. Dalam diskusi tadi kita melihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nomor satu, rekrutmen ternyata penting. Rekrutmen politik, merekrut orang-orang yang bisa menggunakan arena politik secara dewasa itu penting. Kemudian yang kedua, kepemimpinan. Di dalam mengelola ini harus ada kepemimpinan yang baik. Tanpa ada kepemimpinan yang baik, maka proses negosiasi kepentingan itu menjadi tanpa arah dan bisa konfliktual yang tidak produktif. Karena itu kepemimpinan menjadi fundamental di sana. Selain kepemimpinan, kita juga menyaksikan pentingnya kedewasaan. Harus ada kedewasaan itu. Apa kedewasaan dalam berpolitik, dalam berdebat? Mengetahui ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak bisa diteruskan. Apabila ambang batas itu dilanggar, maka kepentingan bersama akan rusak, dan efeknya proses dialog perdebatan tidak menghasilkan solusi untuk kepentingan bersama. Jadi tentu dalam perdebatan jadi sudah dikatakan bahwa perdebatan di DPR bukan semata-mata persoalan substansi, tetapi juga menyangkut seni, menyangkut gaya, dan di situ seluruhnya dipertontonkan secara terbuka. Jadi di dalam konteks itulah maka sebenarnya penting sekali bagi kita hari ini partai-partai politik yang memiliki wakil di sana untuk memperhatikan persoalan etika. Apabila para anggotanya, para wakilnya yang berada di lembaga terhormat ini mempraktekkan cara-cara berargumentasi, cara-cara berdebat yang tidak menjaga etika, sebaiknya mengambil langkah yang sangat tegas. Kenapa? Karena apabila di ruang terhormat itu saja ada pelanggaran-pelanggaran nilai-nilai fundamental keberadaban kita sebagai bangsa yang berpancasila, bukan tidak mungkin di luar sana, jauh dari forum terhormat itu, akan terjadi pengulangan
orang mencontoh dengan cara-cara yang jauh lebih berbahaya. Jadi ini barangkali yang harus kita perhatikan dari diskusi malam ini. Dan Frida, mudah-mudahan dari sana, dari diskusi ini kita bisa sama-sama untuk mencari solusinya tadi to save our nation. Ya, dan mudah-mudahan juga dari puluhan tahun Indonesia berdemokrasi akan lebih banyak lagi lahir bukan hanya politisi ya Mas Anies, tapi juga negarawan. Betul. Ya, pemirsa, minggu depan kami akan hadir kembali hari Kamis pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih dengan tujuan yang sama, to save our nation. Wow, ternyata guys itu bukan presenter berita, tapi presenter khusus acara to save our nation guys. Berita ini saat itu khusus untuk mengulas perkembangan politik saat itu guys. Berarti Anies Baswedan di tahun tersebut sudah ngebahas tentang etika berpolitik guys ya. Jadi berpolitik yang santun, gimana caranya berpolitik yang terhormat. Berarti guys, menurut Anies Baswedan, etika berpolitik itu sangat penting guys, dan itu harus diterapkan bagi semua elit politik guys ya. Mereka harus jadi contoh utama dalam berpolitik guys ya. Jangan sampai politik itu dianggap buruk sama masyarakat. Makanya di sini Anies membahasnya karena menurut dia ini sangat penting banget guys ya. Setelah saya perhatikan bahwasanya Anies tahun 2009 sama sekarang itu sama aja guys ya. Nggak ada bedanya. Gaya dia, gaya ucapan dia, visi misi dia juga sama guys ya. Seperti tahun 2009 ini dia udah mengangkat tema berpolitik dengan santun, berpolitik dengan terhormat. Bahkan juga sekarang dia mengutamakan etika di dalam pemilu ini guys ya. Bukan ucuk-ucuk doang, tapi memang udah lama digagas sama dia. Tema acara yang dibawa pun bukan kaleng-kaleng guys ya. Nah, menurut kamu gimana guys? Silahkan berikan tanggapan, opini, dan sanggahan dan kritik di kolom komentar biar semua orang menjadi tahu guys ya. Karena ini juga bisa menjadi ilmu pengetahuan dan referensi terbaik buat kita semua guys. Oke, saya cukupkan videonya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.